Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum tahu ya, pertama kali saya gabung di Bluebird di tahun 2021 di Pool Makassar, terus pindah ke Pool Darmokali Surabaya. Kalau masuk penjara pertama kali ya di Monopoli. Untuk kali ini saya merasa beruntung banget karena bisa menyalurkan salah satu bakat saya. Karena saya yakin teman-teman di Bluebird ada yang pengen juga punya kesempatan seperti saya ini. Tapi yang harus kita tahu ya, kalau usaha aja itu nggak cukup. Kesuksesan itu selain usaha diiringi doa juga ya. Nah, sebelum saya punya kesempatan ini, saya itu sering berdoa. Doa saya gini, ya Allah, pengen atuh bisa tampil di depan panggung dan disaksikan oleh jajaran atasan perusahaan yang saya naungin untuk saat ini. Asalkan bisa ke Jakarta, ke tanah kelahiran saya gitu kan. Dan sekarang setelah saya punya kesempatan ini, saya tetap nggak lupa berdoa. Cuma doanya ya seperti gini, ya Allah, mudah-mudahan orang-orang di perusahaan saya nggak menganggap serius doa yang pertama, karena saya juga perlu hadiah ya Allah. Jangan tegang-tegang amat ya. Nah, semenjak gabung di Bluebird, ternyata pengemudi Bluebird itu keren-keren. Kerennya kenapa? Penghasilannya itu kadang di atas UMR. Coba, di atas UMR. Nah, tapi yang jadi problem, terkadang yang jadi persoalan, ada beberapa dari teman-teman saya penghasilannya banyak, argonya banyak, tapi di saat pulang itu ngeluh. Jadi saya tanya nih, kenapa enggak argo saya sekian, kok bawa pulangnya cuma sekian ya? Saya tanya-tanya, saya gali-gali, kan penasaran gitu kan, kok ini orang bisa gitu. Oh, argonya tinggi tapi yang dia bawa pulang uang itu cuma sedikit. Setelah saya tanya, ternyata kopinya 3 kali, mana makan, mana rokok, belum lagi kalau kalah slot. Bagaimana nggak habis ya kan? Nah, dari situ, oh jadi begitu ya. Tapi teman-teman, yang perlu saya sampaikan, semenjak saya bergabung dengan Bluebird itu, semakin hari saya semakin pinter. Pinternya kenapa? Ya tiba-tiba aja gitu, ketika dapat tamu yang nggak bisa bahasa Indonesia ataupun Inggris, itu kan tetap harus dilayanin. Jadi pernah suatu seketika saya mendapatkan tamu itu, ternyata beliau itu orang India. Pas sudah saya sampai tujuannya itu, saya tanya, Pak, mohon maaf kita sudah sampai tujuan. Dan saya pun menggunakan bahasa Inggris pun, walaupun lewat Google Translate ya, tapi orangnya juga nggak tahu. Oh, jadi suatu seketika itu, karena saya mau minta etolnya dengan tambahan uang parkir, karena kebetulan di saat itu saya ngedropnya ke bandara. Lama bahasa India, asasasasasa. Nah, ternyata pas saya, Mister, nehe, cupento, ngerti. Ngerti ternyata. Oh, walaupun saya nggak tahu, tapi pernah lihat di video-video TikTok gitu. Nah, oh, jadi bener nih kalau orang India gini. Nah, itulah, walaupun pintar saya itu pintarnya pintar dadakan. Nah, di saat meranjak waktu, berjalan demi waktu ya, itu yang jadi problem juga itu soal tren-trenan. Saya itu kadang risih kalau ada tren-tren yang muncul. Apa? Karena berdampak juga sesama kita nih. Nih contoh, bukan contoh lagi, tapi kenyataan. Ada tamu, set naik,
Saya tanya, "Pak, mohon maaf, mau kemana?" "Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya?" Lah apa kira? Jadi sontak jiwaku ini lagi di luar nurul. Sabar, sabar. "Iya Pak." "Kamu bertanya-tanya?" "Gencana yo." Loh, otomatis pun saya juga ngebalas, "Nggak bahaya ta?" Nah, apalagi